Kalau kalian mungkin searching di internet kaca tempered atau kaca laminate, biasanya bahan baku lembarannya itu kaca polos biasa. Biasanya begitu. Meskipun kita harus kulik lebih detail, karena nggak semuanya itu kaca biasa yang akan diproses tempered maupun proses laminate. Tidak selalu kaca yang sudah ditempered ini ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Himalaya Abadi bersama host dari channel ini, saya sendiri Wilson. Dimana seperti biasa, kita akan membahas hal-hal yang unik dan menarik terkait dengan industri kaca dan relevansinya terhadap industri interior dan arsitektur. Podcast kali ini mungkin judulnya masih mirip, yaitu mengenai jenis-jenis kaca. Namun di video kali ini di part 2, kita akan membahas lebih detail mengenai kaca-kaca proses. Ini saya berikan tanda kutip ya, kaca proses, maksudnya adalah jenis kaca-kaca yang diproses setelah slab lembarannya kita sudah pilih. Balik lagi, saya mau jelaskan bahwa jenis-jenis kaca ini tidak general ya, dalam artian karena industri kaca itu cukup luas. Jadi yang kita bahas adalah jenis-jenis kaca proses untuk industri arsitektur maupun industri interior design. Jadi bukan industri-industri lainnya. Sebagai contoh, ini bukan industri otomotif, industri mungkin kaca spion. Saya ingatkan lagi karena industri kaca cukup luas. Jadi kita akan membahas yang berkaitan dengan arsitektur dan interior. Meskipun mesin-mesin yang digunakan ada beberapa yang sama atau crossing ya. Jadi ada beberapa permesinan yang sama yang bisa dipakai di industri otomotif juga sebagai contoh. Tapi kita nggak akan bahas itu lebih detail. Saya akan tampilkan dua part. Part 1 jenis kaca lembaran, part 2 jenis kaca proses. Kita akan bahas mengenai part 2, jenis kaca proses. Balik lagi, konsepnya, mungkin kalian sering searching di internet, ketemu blog-blog umum yang menjelaskan mengenai jenis-jenis kaca. Namun, ada hal-hal yang teraduk di situ, karena banyak pelaku industri yang tidak bisa atau belum bisa membedakan antara jenis kaca bahan dan jenis kaca proses. Jadi teraduk. Sebagai contoh, beberapa blog bahan bangunan menjelaskan bahwa contohnya 5 jenis kaca untuk hunian Anda. Kaca polos, kaca patri, kaca tempered, kaca lami. Itu keaduk semuanya. Kita akan sisir dan kita akan masukkan ke dalam diagram atau kerangka berpikir yang lebih konsisten. Part 2, diagramnya seperti ini. Oke, berbeda dengan part 1, diagram di sini kita akan tampilkan tanda panah. Maksudnya tanda panah adalah secara umum, prosesnya akan dilakukan dari 1 ke 2 ke 3. Jadi, panahnya ini akan mengikuti ya. Dan jarang banget kita bisa mundur ke proses sebelumnya. Yang pertama, ini adalah kaca slab lembaran. Maksudnya apa? Jadi, yang kita bahas di part 1 mengenai lembaran, ini adalah yang di sini. Contohnya, seperti kaca buram yang kita sebut dengan kaca acid. Ini adalah bahan bakunya sekarang. Jadi kita pilih sebagai contoh kaca acid di bagian slab lembaran. Nah setelah itu tentu aja kan ini masih besar slabnya. Kita tidak bisa serta-merta mengirimkan ini ke lapangan tanpa proses. Kita harus melakukan 2 jenis proses atau salah satu. Nah ini yang kita sebut dengan 2 proses kaca untuk membuat kaca ini menjadi kaca proses. Oke? Kita bagi 2 menjadi kaca pre-proses dan post-proses. Ini memang terminologi yang cukup umum di industri kaca, tapi ini kita nggak akan bahas kenapa namanya pre-proses, kenapa proses itu kan terlalu detail. Tapi secara umum kita akan kenal dengan pre-proses dan post-proses. Kita akan buka lagi mungkin sekilas aja, saya akan sebutkan. Ini kita buka si pre-proses itu, saya akan listing ada proses potong, proses edging, proses lubang. Sedangkan di post proses ada proses tempering, proses laminating, double glassing, dan lengkung. Ini yang umum. Ada nggak proses lainnya? Ada, tapi detail banget. Nggak mungkin saya jelaskan dalam satu video. Oke, nah balik lagi mungkin kita akan bahas mengenai konsepsi yang sering salah tafsir ya. Jadi karena populernya jenis proses tempered, banyak banget orang sebutnya kaca tempered. Simple banget gitu, atau kaca laminate.
Padahal kalau kita teliti lebih detail, kaca tempered atau kaca laminate ini adalah di part kedua nih, bukan di part pertama. Jadi ini adalah hasil dari proses yang kita sebut dengan proses tempering atau proses laminating. Sehingga untuk menentukan kaca tempered atau kaca laminate, kita mesti menentukan dulu kaca apa yang mau ditempered atau kaca apa yang mau dilaminate. Karena sebagai contoh, tadi saya sempat mention kaca acid atau kaca frosted, tapi kita ambil contoh yang lain deh. Sebagai contoh kaca berpola atau kaca Dania, ini juga bisa diproses tempering. Jadi kalau kita ngomong kaca tempered, ya kaca apa dulu yang mau ditempered? Banyak sekali konsep salah di mana seakan-akan kaca tempered atau kaca laminate ini adalah jenis kacanya gitu loh. Bukan seperti itu yang dimaksud. Kalau kalian mungkin searching di internet kaca tempered atau kaca laminate, biasanya bahan baku lembarannya itu kaca polos biasa. Biasanya begitu. Meskipun kita harus kulik lebih detail, karena nggak semuanya itu kaca biasa yang akan diproses tempered maupun proses laminate. Nah, itu sudah saya jelaskan secara umum. Namun, coba deh kita akan membahas lebih detail mengenai proses-proses general apa aja yang akan dilaksanakan kepada kaca-kaca lembaran. Kita mulai dari pre-proses. Tadi udah saya buka, di situ di pre-proses ada 3 jenis proses umum yang akan dilakukan kepada kaca yang sudah kita pilih. Pertama, potong. Yes, tentu aja kaca yang slab lembaran ini kan belum ready untuk kita pasang, karena ukurannya masih 3 meter x 2 meteran. Nah, kita harus potong kaca ini sesuai dengan ukuran lapangan. Kita kecilkan sesuai dengan modul lapangan. Proses potong ini pun kalau kita mau kulik lebih detail banyak banget jenis-jenisnya. Ada yang pakai pisau, ada yang pakai T-cutter. Tapi secara umum ya kita potong. Berikutnya, edging. Apa itu edging? Edging itu berasal dari kata edge atau tepian. Proses edging adalah proses kita memfinish tepian kaca yang sudah dipotong untuk menghasilkan efek-efek tertentu. Nah, karena begini, karena kaca yang sudah dipotong itu biasanya pinggirannya masih tajam ya. Jadi masih berpotensi untuk melukai. Sehingga belum siap untuk kita kirim ke lapangan atau kita lanjutkan ke post-proses. Biasanya belum siap. Jadi kita harus melakukan proses edging, proses finishing keliling daripada kaca yang sudah dipotong. Nah, ini mungkin kalian pernah dengar proses gosok mesin, di industri kita mungkin namanya disebut gosok mesin, atau proses bevel. Proses bevel itu adalah kategori dari proses edging, karena kita memfinish kelilingnya. Atau bahkan proses adu manis, itu masuk ke dalam kategori edging. Ada lagi nggak dari itu? Ada, masih banyak proses edging lainnya. Sebagai contoh, ya mungkin seperti waterfall edge, atau lain-lainnya. Tapi kita nggak akan bahas terlalu detail, karena akan jadi panjang videonya. Berikutnya, lubang. Maksudnya lubang apa? Ini proses di mana kaca ini kita lubangi. Bisa jadi lubangnya itu di tengah-tengah kaca, karena ada bracket, atau ada saklar yang mau kita install di lapangan, atau juga ada yang di tepian. Di tepian biasa kita sebutnya dengan coakan gitu. Tapi ini masih dalam satu family pre-proses pelubangan. Kita stop dulu di sini sebelum kita masuk ke dalam post-proses. Apakah semua jenis kaca yang diproses pre-proses harus masuk ke post-proses? Jawabannya tidak. Ada kaca yang cukup masuk ke tahap pre-proses aja sudah bisa disiapkan dan dikirimkan ke lapangan. Contohnya apa? Cermin. Cermin adalah kaca yang cukup berhenti pada saat pre-proses secara umumnya. Cukup dipotong dan di polishing atau di edging secara keliling atau di bevel kan. Itu udah cukup, nggak perlu lagi dimasukin ke dalam proses tempering, lami, dan lain sebagainya. Karena memang nggak perlu. Tapi ada jenis-jenis kaca lainnya yang memerlukan bantuan daripada proses-proses ini. Proses-proses yang ada di dalam kategori post-proses. Baru kita akan masuk mengenai post-proses. Nah, secara umum, biasanya kalau kaca yang sudah masuk ke tahapan ini, itu sudah melalui proses-proses yang dibutuhkan untuk di pre-prosesnya gitu loh. Jadi biasanya sudah dipotong atau di edging. Lubang opsional, jadi nggak semuanya mesti dilubang. Kalau kacanya kotak ya ngapain dilubang kan gitu. Post-proses, ini ada yang kita tampilkan di layar. Yang umum kita akan sebutkan 4. Tempering, laminating, double glassing, dan lengkung. Ini yang paling umum. Ada lagi nggak? Pasti ada. Karena memang industrinya luas. Tapi ini yang paling umum kalian sering dengar. Oke? Pertama, tempering. Proses tempering itu apa? Jadi proses tempering adalah proses
pemanasan, dan pendinginan. Simpelnya gitu aja deh. Mungkin ilustrasi yang sederhana kalau kalian sering nonton film-film medieval, ketika ada pedang ya, kita kan bikin tempat besi, bikin pedang. Pedangnya kita panasin sampai merah, terus dicelupin ke dalam minyak. Itu konsepnya mirip dengan proses tempering, pemanasan dan pendinginan. Tujuannya buat apa? Untuk memperkuat kacanya supaya kuat dan fleksibel. Biasanya itu dipakai untuk area-area yang butuh engsel frameless. Kenapa? Karena kaca-kaca yang butuh engsel frameless itu harus diperkuat. Karena si pintunya akan sering dibuka tutup dan banyak sekali gaya atau pelintiran yang membutuhkan kekuatan dari proses tempered ini. Yang kedua, laminate. Laminate ini sebenarnya mungkin ilustrasinya gampang. Proses laminate adalah proses menggabungkan dua kaca menjadi satu dengan interlayer. Nah, interlayernya banyak. Ada yang pakai PVB, ada yang pakai EVA, ada juga pakai material lain, PVS. Tapi umumnya dua biasanya, PVB dan EVA. Bedanya apa? Biasanya PVB itu dipakai untuk produksi yang lebih cepat dan banyak, sedangkan EVA itu biasanya untuk dekorasi. Sebagai contoh, kaca Lamilux, itu collections kita, ini diproduksi dengan metode ini. Nah, double glassing juga sama, ini proses di mana kita merekatkan dua kaca, konsepnya mirip Lami, cuma bedanya di tengah-tengahnya ada airspace. Buat kalian yang nonton di YouTube, kalian bisa lihat, karena kita akan tampilkan footage double glassing seperti itu. Ini biasanya tujuannya untuk insulasi dan performance. Ini biasa dipakai di fasad-fasad gedung-gedung bertingkat. Oke. Terus lengkung, prosesnya adalah kita panasin kacanya, terus kita akan cetak di mal yang udah berbentuk radius gitu ya, sehingga kacanya menjadi lengkung. Jadi simpelnya seperti ini. Balik lagi, kita akan kembalikan ke diagram utama. Diagram utamanya kita pilih kaca dari slab lembaran, terus kita proses dengan pre-proses dan post-proses. Kita bisa berhenti di pre-proses jika tidak memerlukan post-proses, tapi jika memerlukan post-proses, kita akan lanjut ke sini. Dan secara umum, sulit untuk kita kembalikan ke pre-proses. Dan saya akan berikan catatan tambahan. Catatan tambahannya adalah gini. Ada proses kombinasi. Nah, maksudnya apa? Tidak selalu kaca yang sudah ditempered ini ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kita bisa melakukan proses kombinasi. Sebagai contoh, kaca tempered plus laminate. Oke, jadi kita akan melakukan kaca A kita tempered, kaca B kita tempered, kita laminate jadi satu. Jadi ada proses kombinasi. Begitu pula juga dengan double glassing. Bisa kita tempered double glassing, laminate double glassing, tempered laminate double glassing, bisa kita kombinasiin, kita kombo-komboin terus. Nah, untuk lengkung juga sebenarnya bisa, tapi balik lagi, peralatannya beda-beda. Sehingga tidak semuanya itu umum dikerjakan di industri kita. Jadi kalian mesti cek, nggak semuanya, oh gampang pak, saya mau tempered lami lengkung. Nah itu nggak semuanya memiliki peralatan yang cukup untuk mengerjakan itu. Jadi kita mesti cek, dan ini pasti industri selalu berkembang. Mungkin ke depannya banyak juga yang sudah mulai menginvestasikan mesin-mesin yang bisa mengkombinasikan lebih banyak. Dan kita akan tunggu itu di kedepannya. Oke, sekian video dan podcast dari Himalaya Body. Buat kalian yang mau ada pertanyaan, kalian bisa drop pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Himalaya Body. Saya juga mengingatkan bahwa kita ada akun Instagram. Kalian bisa follow kita di @himalayabadi. Buat kalian nonton di YouTube, jangan lupa untuk follow kita di Spotify. Buat kalian yang dengerin dari Spotify, jangan lupa untuk subscribe kita di YouTube. Dan kita juga akan update terus informasi-informasi mengenai industri kami di www.himalayabadi.com. Sampai jumpa di episode berikutnya.